Saya melihat di sini masyarakat itu seolah-olah seperti dipaksa untuk menyelesaikan masalah sampah. Jadi pada akhirnya masyarakat yang tanpa dibekali pengetahuan cukup, akhirnya banyak masyarakat yang membakar, membuang sampah sembarang. Jadi di situ kita mulai ada sedikit pendekatan, tapi ya boleh dikatakan pendekatan humanis atau bagaimana. Kita hanya bercerita aja, storytelling, bahwasanya sampah itu ketika masuk di lautan, efek dan bahayanya seperti ini. Jadi kita bikin bank sampah sebagai acuan untuk menilai masyarakat ini, pada akhirnya dia mau melakukan atau tidak. Dan ketika bank sampah itu berdiri, ternyata antusiasme dari masyarakat itu ternyata luar biasa. Ajain saja mas, batasin saja. Ini 4 ini. Jadi nama saya Purnomo Setiawan, saya dari Semarang. Untuk aktivitas saya sehari-hari, saya bekerja di Satgas TPS 3R Dinas Lingkungan Hidup Kota Kendari. Kemudian saya dipercaya salah satu organisasi dari Perancis, Nature Evolution, sebagai Waste Management Leader. Selain itu saya juga sebagai pengusaha limbah daur ulang di Kota Kendari. Jadi basic saya sebenarnya dulu waktu di Jawa pekerjaan itu kan sebagai entrepreneurship di bidang plastik recycling sejak tahun 2004. 2015 saya sedikit kolaps, kemudian saya punya istri pilih pindah di Kota Kendari. Di tahun 2018 akhirnya saya menyusul. Jadi awal mula di tahun 2018 saya datang di Kota Kendari sebenarnya sedikit shock ya. Jadi begitu kami turun dari bandara, dari arah bandara menuju tempat tinggal kami di kota, itu kanan kiri sampah berserakan. Pertama saya lihat memang sangat agak sedikit menakjubkan, jadi sampah di kanan kiri banyak, kemudian ada beberapa tong sampah yang kami lewati atau TPS, itu sampah yang harusnya di dalam, dia masih banyak terburai di luar. Itu buat saya sangat ya amazing. Jadi awal mula datang ke sini ya saya banyak melakukan survei. Jadi sampah yang terbuang ada sekitar berapa, kemudian nilai potensinya ada berapa, bahkan sampai malam pun saya tetap survei sampah itu yang ngambilin siapa, sampai nanti endingnya yang ngambil juga siapa. Jadi kondisinya waktu itu kalau buat saya masih hanya sebatas ambil atau pelayanan kemudian dibuang di TPA. Kemudian untuk dari segi pengurangan pun hampir tidak ada. Yang saya lihat baru sebatas recycling. Jadi di sepanjang perjalanan itu, sepanjang perjalanan saya melakukan beberapa survei. Jadi memang ternyata saya melihat di sini masyarakat itu seolah-olah seperti dipaksa untuk menyelesaikan masalah sampah. Jadi pada akhirnya masyarakat yang tanpa dibekali pengetahuan cukup, akhirnya banyak masyarakat yang membakar, membuang sampah sembarang.
Bahkan yang paling parah kalau kita menuju ke kabupaten atau kota-kota selain kota Kendari itu mereka masih banyak buang sampah di lautan, terutama di Teluk Kota Kendari waktu itu. Jadi kondisinya waktu itu saya melihat sampah ini seperti gerombolan itu mengapung banyak sekali di Teluk Kota Kendari. Nah, inilah yang membuat saya istilahnya ada satu bentuk keprihatinan tersendiri dan akhirnya mau bergerak untuk terjun di dunia sampah kembali. Saya pikir ini adalah sebuah kerja keras, kita butuh sebuah sinergi ya yang kuat. Jadi tidak hanya pemerintah ataupun saya aktivis, tapi kita perlu sinergi yang kuat antara pemerintah, saya sebagai aktivis, termasuk juga masyarakat. Tahun 2022 kami ada undangan dari salah satu kementerian, tepatnya Kementerian Kelautan. Jadi mereka butuh partner, siapa yang bisa menghandle sampah di kawasan pesisir. Nah, waktu itu kerjasama dengan kami melakukan beberapa kali edukasi, sosialisasi, serta praktek langsung di kawasan pesisir Kota Kendari. Dan alhamdulillah di tahun itu juga kami langsung bikin pilot project pertama kali itu di Desa Talia. Alhamdulillah hari ini bisa ketemu, nama saya Setiawan. Hari ini kami akan sedikit mengadakan sosialisasi perkenalan gitu ya. Jadi di situ kita mulai ada sedikit pendekatan, tapi ya boleh dikatakan pendekatan humanis atau bagaimana. Kita nggak terlalu ini sekali, kita hanya bercerita aja, storytelling, bahwasanya sampah itu ketika masuk di lautan, efek dan bahayanya seperti ini. Nah, kemudian nanti akan berimbas juga nanti di hasil nelayan, hasil tangkapan mereka, sudah pasti nanti akan turun drastis. Jadi selama 3 bulan itu kami sangat bekerja keras itu waktu itu. Jadi betul-betul butuh kesabaran yang luar biasa. Karena kami mengajari dari nol, tapi respon mereka luar biasa sekali. Kalau buat saya itu sebuah penghargaan yang nggak ternilai juga sih itu. Untuk jenis-jenis plastik nanti yang bisa didaur ulang atau nanti bisa Ibu pilah dan disetorkan ke kami, ini salah satunya ada seperti ini Bu, jirgen atau dari... Jadi kita bikin bank sampah sebagai acuan saya untuk menilai masyarakat ini pada akhirnya dia mau melakukan atau tidak. Dan ketika bank sampah itu berdiri, ternyata antusiasme dari masyarakat itu ternyata luar biasa. Awalnya itu mereka tinggal di rumah saja. Pas adanya bank sampah ini, mereka turun nih, usaha terus pergi di laut toh, cari pungut-pungut sampah toh. Mereka bawakan di sini. Walaupun awal pertama kali berdiri bank sampah itu, motivasi terbesar mereka adalah dari ekonomi. Kami itu membuang sampah sembarang, karena itu sampah kita tidak tahu ada nilainya. Karena adanya ini bank sampah, kami bisa antusias untuk mengambil sampah dan mengumpul baru kita menjual. Tapi itu tidak ada masalah, karena apa? Buat saya, selain memberikan dampak ekonomi, masyarakat itu sudah pasti itu akan mendapatkan dampak secara ekologi, karena kan sampah yang masuk di lautan sudah pasti berkurang. Setelah edukasi, biasanya kan kita mengajarkan kepada masyarakat untuk mengadakan pemilahan. Nah, kita perlu ada orang yang mampu menggaransi untuk melakukan penjemputan. Karena kalau misalkan mereka sudah kita edukasi, kemudian mereka melakukan pemilahan, andai kata tidak jemput, mereka pun akan mengalami kesulitan.
Jadi sebenarnya simpel saja, mereka perlu teredukasi, kemudian dipastikan ada monitoring bahwasanya mereka melakukan, kemudian kasih mereka sebuah fasilitas atau kemudahan dalam pemilahan sampah, hasil dari pemilahan sampah. Apa kabar bosku? Mobil baru nih. Alhamdulillah. Banyak ini? Ya alhamdulillah banyak. Jadi selama saya berjalan di dunia limbah daur ulang, sekitar 99% itu biasanya yang melakukan itu justru malah ibu-ibu. Jadi ini sebuah kemudahan buat saya untuk melakukan sebuah pendekatan, komunikasi dan lain sebagainya. Dan respon mereka juga sangat positif sekali karena ada plus secara ekonomi. Dan justru malah kami masuk ke sana itu tidak sedikit loh istilahnya kocek pribadi yang kami gelontorkan ke sana. Karena masyarakat sadari ya, kami banyak bantu ke mereka. Jadi justru malah ketika kami membuka bank sampah di sana, itu prioritas kami itu justru bukan di profit oriented, tapi lebih ke social oriented di sana. Jadi memang kami memang masuk beberapa di segmen usia ya, mulai dari anak-anak, kemudian orang tua, bahkan sampai ke anak muda. Keterkaitan dengan sampah kawasan pesisir, kami bisa masuk ke sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah itu sasaran utama juga buat kami. Jadi yang kami prioritaskan justru sekolah setingkat sekolah dasar. Nah, kalau sudah menempel di plankton, kelebihan plastik tersebut nanti akan dimakan oleh ikan, betul. Kami beranggapan bahwasanya mereka yang masih anak-anak ini masih mempunyai mindset yang fresh. Nah, edukasinya pun kami edukasi yang nggak berat-berat, yang simple. Kita cerita yang ringan-ringan saja. Jadi mereka lebih mudah mencerna. Kami ketika masuk ke sekolah tidak hanya sekedar melakukan edukasi, tapi di situ kami juga mengkampanyekan untuk pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Jadi caranya saya panggilkan sponsor. Ada beberapa perusahaan yang kami panggil, mau nggak nih kalian bantu? Saya punya program seperti ini, maksud dan tujuannya seperti ini. Ada perusahaan masuk, dia bantu kami tumbler. Kelas 5. Besok Ibu Guru mau lihat kembali tumblernya terisi air dari rumah ya. Terima kasih ucapkan. Jadi tiap sekolah itu kami datangi, kami bagikan hadiah untuk anak-anak tumbler. Ketika mereka dikasih tumbler, mereka akan merasa senang dan pada akhirnya mereka mau melakukan. Untuk 2024, tumbler yang kami bagikan ke anak-anak sekolah ini ada sekitar 3.500 tumbler. Untuk anak muda ini kami bikin program namanya Bank Sampah Goes to Campus. Di situ kami mencoba mendorong dari teman-teman mahasiswa bagaimana caranya di kampus itu sekali-kali ada bank sampah dan mereka melakukan. Kami selalu bikin acara kayak semacam clean up bersama rutin ya, sebulan minimal 1 kali lah clean up bersama. Jadi kami mengumpulkan beberapa komunitas dari beberapa university. Kita bikin acara clean up bersama di sebuah pantai atau di sebuah kawasan yang menurut kami kotor, kemudian kami bawa ke sini. Jadi saya sendiri kan pada akhirnya ada sebuah strategi ya, kami keluarkan 4 program sebetulnya waktu itu. Ada sampah goes to school, sampah goes to campus, sampah goes to coastal area, ada juga sampah goes to office. Jadi ketika program-program yang sudah saya terapkan dan menurut saya sudah berhasil atau berjalan dengan baik, itu memang kami selalu mencari tantangan yang baru. Salah satunya adalah bank sampah
di perkantoran. Yang kami akan edukasi adalah tentang plastik, Bu. Jadi kalau plastik itu ada 7 jenis macam. Ada PET, HDPE, PP, dan segala macam. Di perkantoran boleh dikatakan ini kan hampir sebelum saya datang ke sini kan hampir tidak ada. Tidak pernah terjadi yang namanya pegawai mengumpulkan sampah atau membawa sampah dari rumah kemudian distorkan. Tapi sejak kami datang muncullah beberapa bank sampah di perkantoran pemerintah termasuk juga BUMN. Ini nanti kalau pemilahannya Ibu cukup membuang bagian kulitnya, kemudian buang tutupnya, tapi ini jangan dibuang, dipisahkan saja. Nah, ini nanti dikilo dengan harga cukup lumayan dan ini tutupnya juga dimanfaatkan untuk didaur ulang kembali. Salah satu yang memberikan saya mudah untuk masuk ke perkantoran itu karena saya statusnya salah satunya adalah sebagai pegawai di DLHK. Dan dari teman-teman wartawan itu sendiri kan mereka sudah banyak memberitakan tentang apa yang kami lakukan, tentang bank sampah dan segala macam. Akhirnya sangat mudah kami untuk memasuki beberapa perkantoran karena mereka itu kan lebih well educated kan. Jadi buat saya sudah tidak ada masalah. Jadi kami hanya tinggal masuk, kemudian sedikit edukasi sampah apa yang bernilai, kemudian atur jadwal pengambilan, sudah selesai. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kondisi sampahnya, sudah siap? Oh iya, ada banyak? Oh iya, jadi hari ini kita langsung mau menimbang aja, Bu, ya, untuk sampah-sampah. Plastiknya juga ada, Bu, ya? Oke. Dosnya 8 kilo pas. Sangat luar biasa dampaknya adanya ini bank sampah. Jadi secara tidak langsung berubah sikap kami sebagai staf. Kalau peruangan itu para staf itu melakukan pemilahan sendiri. Kemudian yang paling berperan di sini itu cleaning service-nya. Jadi setiap cleaning service di sini kami jumlahnya ada 4 orang. Jadi mereka setiap itu membersihkan, mereka sudah ada di tempat sampahnya masing-masing, jadi mereka siapkan wadahnya saja. Jadi sampah yang dari poli semuanya, mulai dari poli umum, poli UGD, dan rawat inap. Jadi sudah ada memang pemilahannya antara sampah organik dan organik. Jadi cleaning service itu setiap habis membersihkan, mereka itu mengambil, jadi ditaruh di wadah yang masing-masing tempat. Tambah 3. 9. Yang pasti saya merasa ini ya agak senang ya dalam hati karena ada beberapa dampak yang nyata sekali saya dapati. Jadi kayak misalkan di sekolah itu sudah ada beberapa bank sampah sekolah yang aktif. Kemudian yang kedua ada juga beberapa sekolah itu sekarang melarang muridnya untuk mengkonsumsi minuman dari kemasan-kemasan plastik sekali pakai. Jadi tiap kelas itu mereka dari pihak sekolah sediakan dispenser. Jadi sekarang anak-anak itu pakai tumbler, kemudian kalau haus itu tinggal refill. Yang penting saya itu masyarakat itu menerima nilai manfaatnya. Kalau buat saya yang paling penting itu yang dulunya tidak peduli dengan sampah yang berserakan, sekarang mereka mulai memilah. Kemudian mereka yang tidak tahu bagaimana cara memilah secara klasifikasi sampah, sekarang mereka sudah bisa. Itu buat saya sudah sesuatu yang menggembirakan. Tapi ya itu saya serahkan kembali ke masyarakat. Yang penting masyarakat menerima manfaat, itu buat saya sudah senang. Alhamdulillah karena adanya itu bank sampah, jadi lingkungannya kita bersih. Tidak ada lagi sampah itu yang berserakan di jalan. Bahkan itu ibu-ibu itu yang nenek-nenek orang ikut juga mengambil sampah karena itu udah tahu ada nilainya. Sama-sama.
Selama ini apa yang saya lakukan kenapa masih bertahan ya karena memang ada kepuasan tersendiri sih sebenarnya. Karena ya kembali lagi itu, karena ini kan sifatnya sedikit challenging juga kan. Ada dalam artian ada tantangan-tantangan yang seru buat saya. Apalagi dengan basic saya yang sudah 20 tahun bergerak di bidang limbah daur ulang. Jadi saya ingin secara pribadi ingin kayak semacam memberikan satu bentuk regenerasi lah kepada anak-anak muda atau teman-teman yang ada di Kota Kendari. Jadi supaya kegiatan-kegiatan yang tentang seputar lingkungan lautan.